Halo semuanya, kembali lagi di vlog Ridho Hanif. Dan kali ini kita mau mulai beresin mobilnya Ustadz. Nah, kita mulai dari bersihin jamur kaca dulu. Sekaligus tutorial buat teman-teman yang mungkin lagi PPKM di rumah, bingung mau ngapain gitu kan. Mungkin bisa cek-cek di online store, mau beli alat-alat buat poles mobil sendiri, atau mau bersihin jamur kaca sendiri, mau detailing mobil sendiri di rumah, ya kan, ngisi-ngisi waktu. Nah, kita mau bikin tutorialnya buat teman-teman, dan ini adalah tutorial yang dijamin aman dan kalian bisa aplikasikan sendiri di rumah. Dan seperti biasa saya nggak sendiri, ada Anggit dari Autonet Care. Wait, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Belum kena corona kan? Belum, aman. Iya. Gua semenjak kena corona, gua wanti-wanti ke anak-anak, double masker apa segala macem, ngeri cuy. Ya kan? Lu udah berapa tahun berarti? Di Autonet Care saya udah 2 tahun. 2 tahun udah ya? 2 tahun. 2019 ya? Betul, 2019. Dari jomblo sampai udah nikah sekarang. Alhamdulillah, udah nikah. Cuma lu dibanding yang lain ya, biasanya kalau masuk Autonet Care itu karena kerjaannya banyak fisik kan? Iya. Kenapa lu makin gendut? Nggak makin kurus? Alhamdulillah mungkin karena Makanannya enak-enak? makanan enak-enak dan juga dibilang apa ya kerja lu bahagia malas? lah. Enggak juga. Oke, nah sebelumnya ini mobil mungkin kalau di kamera nggak begitu kelihatan ya, tapi ini jamurnya parah banget. Parah ya? banget, parah. Parah separah-parahnya. Pernah mobil yang masuk kayak gini? Pernah. Pernah. Sering atau pernah atau berapa kali? Dibilang sih hampir kesering sih. Kalau dibilang sering. ya kalau dibilang sering banget sih enggak, cuman banyak. Banyak yang seperti Apalagi ini ya? kalau kita kan di daerah Jakarta itu si air hujan tuh kan dari air laut. Dia tuh ngeraknya tuh parah banget. Oke. Nah, terus buat teman-teman mungkin bersihin jamur kaca mah gampang. Beli aja cairan yang warna pink, warna hijau atau apa. Itu nggak kita rekomendasikan. Kenapa? Karena itu biasanya mengandung asam keras. Memang membersihkannya jadi cepat dan mudah ya. Gampang banget. Iya, tapi itu efeknya berbahaya. Yang pertama kalau buat mobilnya bisa gimana tuh? Dia kalau kita menggunakan obat keras itu dia di mobil itu akan ngabut putih. Ngabut putih. Jadi kita tuh pandangan itu akan seperti ngabut gitu. Jadi kalau hujan tuh kan dia akan tertahan air tuh nggak turun langsung. Oke. Jadi berbahayanya itu. Terus juga tekstur kaca ketika terlalu sering memakai obat keras itu dia bisa merubah. Jadi seperti kacanya itu berserat. Jadi nggak semulus kaca bawaannya gitu. Jadi jangan dah, nggak recommended banget buat terus menggunakan kadang-kadang obat bisa keras. panuan putih-putih tuh. Betul, panuan putih-putih dan itu tuh nggak akan bisa di detailing dengan cara biasanya. Dia harus ganti kaca. Lebih, ya betul, harus Ganti lebih kaca lagi. Atau enggak kacanya dipapas. Betul. Cuma kaca jadi tipis. Berbahaya juga. Kalau jadi tipis nanti bisa retak sendiri atau dia jadi gelombang. Betul. Sama pernah lihat nggak mobil? Gak usah mobil lama, mobil baru kacanya pelangi. Iya, itu. Nah itulah yang berbahaya sekali. Makanya gue nggak merekomendasikan beli cairan-cairan pembersih jamur yang harga-harga murah, karena itu berbahaya untuk mobil dan juga berbahaya bagi diri kita sendiri karena mengandung asam keras. Pernah nonton ini nggak? Apa tuh yang jualan narkoba, guru kimia? Breaking Bad. Iya. Itu kan waktu dia ngebunuh orang, itu kan mayatnya dijadiin liquid ya? Betul. Lu nonton? Pernah lihat spoilernya? Ya itu dilarutinnya di dalam cairan asam keras itu. Iya. Ini gue nggak ngajarin yang berbahaya ya, tapi Autonet emang Care anti bahaya. gue bukan ngajarin orang buat melakukan tindakan kriminal, tapi emang itu larutannya sama yang Ya, dipakai di betul. Breaking Bad, cuma mungkin porsinya aja Yang berbeda. separah itu. Nah, yang kita pakai itu apa aja sih? Di sini udah kita siapin ya. Oke, jadi ini adalah perlengkapannya. Ini adalah perlengkapan yang kita jamin aman. Jadi kita aplikasikan tanpa sarung tangan pun itu aman buat tangan kita, buat kita hirup pun juga aman, nggak bikin bengek. Nah, pertama mulai dari liquidnya. Ini ya. Ini namanya glass scrub. Glass scrub itu kita racik sendiri. Dan ini tuh kayak ada kristal-kristalnya gitu, ya. Makanya tidak boleh diaplikasikan selain ke kaca. Misalkan kita aplikasikan di bodi, itu nanti dia bakal jadi baret-baret. Baret. Karena dia ada kristalnya. Tuh. Makanya kan scrub itu kan kayak pasir kan? Pasir, betul. Nah, ini buat kaca. Dan glass scrub ini, kalau misalkan kalian beli, pastikan beli yang halus. Karena ada glass scrub yang kasar, itu fungsinya buat ngilangin baret di kaca. Misalkan kaca kalian baret kena wiper, bisa pakai glass scrub, tapi yang lebih kasar. Nah, ini kita pakainya bukan yang kasar, kita ya pakainya yang halus. Jadi bisa dipastikan nggak bikin kaca kalian jadi tipis. Nah, terus aplikatornya
namanya ini apa? Karpet. Karpet detailing kalau bisa kita sih bilang biasanya karpet gelas. Jadi buat Karpet gelas ya? Iya betul, ngebersihin jamur-jamur kaca dan juga karpet ini tuh dia berserat. Karena apa? Gunanya untuk menggosok jamurnya itu. Tapi walaupun berserat dan kasar ini, tapi dia tidak akan membuat baret pada kaca. Jadi aman, walaupun kita gosok-gosok di kaca aman. Dan kepakainya satu sisi aja, yang Betul. belakang nggak dipakai, depan doang. Ini seharusnya kan ada pegangannya lagi ya? Udah Cuman copot gitu ya? aja. Cuman Ini gitu. kayaknya udah lama ya. Cuma udah lama pun nggak terlalu ngaruh selama patternnya masih ada. Kalau udah halus, baru udah waktunya ganti. Ini emang warnanya gini kan? Iya betul. Bukan warnanya kotor seperti- ya. Nah terus, ini ada alkohol. Gunanya untuk apa? Untuk mabok. Enggak lah. Enggak lah, bercanda. Enggak, ini gunanya untuk ngebersihin. Karena pas pertama kali apply harus pakai alkohol dulu Betul. ya. Oke. Nah, kemudian ini apa nih? Itu ada Ini clay. Betul. Clay buat apa nih? Fungsinya membersihkan kalau misalkan ada residu-residu semacam aspal ataupun overspray dari sisa cat-cat, misalkan cat body, overspray-nya kan biasanya loncat tuh, dia terbang kemana-mana, nempel di kaca. Jadi kita gunakan clay dulu buat menghilangkan overspray-nya itu. Dan ini bisa dipakai di body kalau yang ini. Bisa, aman. Jadi kalau bodinya ada overspray, ada aspal-aspal nempel tuh kadang-kadang kan luka di itu kok ada gedek-gedek gitu kan. Bisa hilang pakai ini. Nah, cuman clay ini mahal sekali. Jadi kalau nggak ada overspray, mending nggak usah dipakai. Ini satunya 700.000 satu kotak ini. Iya, mahal betul. Ya, ini mahal pokoknya. Oke, kemudian ini. Iya. Ini ada pet wool. Jadi, biar cepat kerjanya, tapi kita tahu nggak semua orang punya mesin poles, ya kan? Nah, kalau misalkan kalian pengen cepat, bisa pakai mesin poles. Tapi juga pakai mesin poles, sekali lagi hati-hati. Kenapa? Karena kalau terlalu kenceng juga, itu bisa bikin kacanya jadi tipis. Gitu. Nah, kalau misalkan kita mau ngilangin baret kaca, bisa tuh pakai glass scrub yang lebih kasar, pakai pet wool, kecepatannya kenceng, itu bisa hilang tuh baret kaca. Cuma kita nggak mau. Kenapa? Karena nanti kalau kacanya tipis, lama-lama jadi ya itu, Cembung. bisa gelombang, Iya. bisa gelombang dan gampang pecah. Itu sih. Terus ini adalah, ini nih dia nih, microfiber. Microfiber ini ya lap biasa sih. Iya, lap biasa. Cuman lebih halus dia dibanding Iya. lap-lap biasa. Ini kok Tokyo pakai X ya? Tokyo. Tokyo. Nah terus kalau misalkan kalian beli microfiber ya, pastiin ada labelnya nggak nih? Nggak ada. Oke, kalau ada labelnya dibuang aja, tarik paksa, karena itu kadang-kadang bisa bikin baret juga. Nah, jangan pakai, gua menyarankan pakai Plus Kamios ya, Wah, Kanebo ya. iya. Lebih baik pakai microfiber aja. Ini bisa mengurangi kemungkinan baret-baret halus. Oke, yuk, jadi kita langsung apply aja. Nih, oh ya, kelupaan terakhir. Nah, ini dia. Ini namanya masking tape. Masking tape ini banyak yang murah dan yang mahal. Kalau gue biasanya rekomendasiin minimal mereknya Subaru lah. Betul. Ada yang lebih mahal lagi. Ada. Nah, cuman kalau kita pakai yang murah-murah, itu sih PR. PR karena si lemnya tuh kadang nempel. Jadi kalau kita yang mereknya agak kurang bagus, jadi ketika kita nyopotin maskingnya itu, lemnya tuh nempel. Nah itu jadi PR lagi, kita harus ngebersihin lagi lem-lemnya itu. Jadi belinya jangan yang terlalu murah lah. Subaru udah oke lah. Ya, walaupun mobilnya Suzuki yang kita ini. Oke, yuk kita mulai aja yuk. Jadi buat teman-teman yang pengen beli di toko online, langsung aja cari glass scrub, tapi tanya sama penjualnya ini yang kasar apa yang halus. Itu yang pertama. Terus carpet cleaner. Terus kalau punya mesin poles, cari pad yang wool. Terus jangan lupa beli alkohol, beli microfiber, sama beli tadi apa? Masking tape yang bagus. Apa nggak kita jual aja? Beli paketan. Boleh tuh, bagus tuh. Oh, Jadi ya udah, membantu kalau- buat rekan-rekan kita juga kan yang bingung-bingung. Ya kalau mungkin teman-teman ada yang mau, bisa kontak ke Autonet Care, nanti bisa dikirimin buat nyoba sendiri di rumah. Ya, oke. Kita mulai dari mobil yang ini ya. Ya, Ini nih ya. betul. Lihat nih, jamurnya sih, wih luar biasa. Banyak. Ini kacanya bersih nih, tapi kelihatannya kotor karena jamur. Ini digini-giniin, tuh tangan gue putih, nggak ada hitam-hitam debu, jadi bersih. Nah pertama yang kita lakukan adalah itu air ya. Air. Oke. Nggak perlu pakai air disiram-siram sih, karena kita maunya hemat air ya. Habis itu alkohol. Tuh. Dan buat pemberian air di awal ini juga
ada fungsinya. Jadi Apa tuh? fungsinya tuh ketika ada kotoran-kotoran ataupun debu-debu yang kasar, ketika disemprot air tuh dia mengalir dan nempel di lap. Jadi ketika kita mengaplikasikan penggosokan dengan lap kasarnya itu nggak akan menjadi baret. Makanya kita ini wajib perlu diguyur alkohol dan langsung dilap kering lagi. Oke, ya alkohol sekarang. Nah, ini kan sisi yang tadi basah. Kita lipat, kita pakai sisi yang kering. Sebenarnya kalau alkohol itu bisa nguap sih. Tuh. Ini alkoholnya berapa persen? Kurang lebih sih kalau awal sih 70%, cuman kita campur lagi sama air. Oke. Berarti airnya berapa banding berapa? 8 banding 5 kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan alkoholnya 8 liter, Iya. airnya 5 liter. Betul. Ya, jangan liter lah, mili lah. Mili itu. Banyak kan. Dah. Udah kering. Kita nunggu kering aja karena dia bakalan nguap kan. Tuh. Terus masking tape. Nah, masking tape ini tujuannya buat apa? Coba tolong dijelaskan. Jadi masking tape ini fungsinya untuk menutup karet-karet ini dan juga body-bodinya. Agar apa? Ketika kita pemolesan tidak menabrak karet-karet ini. Karena kalau kita menabrak karet-karet ini bisa rusak. Dan juga dia bisa memutih. Dan Iya, ketika udah rusak males itu nggak bisa dibenerin. Ganti karet. Betul. Dan karet mobil harganya berapa? Lumayan banget. Lumayan. Terakhir tuh ada yang berantem sama istrinya gara-gara karetnya 30 juta. Loh, masang karet aja ribet ya? Iya. Enggak, silakan dilanjutkan kalau gitu. Siap. Nah, ini kita bagi dua dulu. Jadi yang kita akan kerjakan yang ini dulu, kecil aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti setelah kita lepas baru kelihatan bedanya antara kanan dan kiri. Terus nanti kalau yang ini selesai, yang selanjutnya kita akan kerjakan pakai mesin poles. Kenapa? Karena dengan bahan-bahan yang aman ini, itu memakan waktu yang cukup lama. Cukup lama. Kalau di AutoNet Care, biasanya untuk kondisi kayak gini, itu berapa lama membersihkan jamur kaca? Membersihkan jamur kacanya kita kalau mungkin sangat parah seperti ini bisa sampai seharian. Seharian ya? Betul, karena kenapa? Untuk pemolesannya aja itu nggak cukup sekali. Kita bisa sampai 2-3 kali. Jadi pengikisan awal, kedua, dan ketiga itu sampai bersih. Jadi kalau pemula sama profesional sama juga dapatnya cepat? Mungkin kalau Kecepatannya? untuk pemula sih biasanya agak lebih lama. Mungkin kalau pemula biasanya kan dia lebih pelan gitu kan mainannya tuh. Jadi dia agak ragu gitu. Tapi kalau yang udah biasa mungkin udah biasa jadi cepet dia. Oke, nah makanya kalau kita coating di AutoNet Care itu biasanya 3 hari. Nggak cepet. Ya kalau mau cepet, banyak yang lebih cepat. Banyak yang lebih Ya cepat. kan? Tapi ya kalian tahu sendiri lah, kayak begini pekerjaannya. Jadi kalian bisa simak aja seperti apa kita kerjainnya. Dan kalian bisa tirukan teknik ini di rumah kalian. Jadi tidak ada rahasia sebenarnya. Tidak ada di kita. Oke, ya. Ini dia. Bentuknya kayak pasta, terus ada pasir-pasirnya gitu ya. Betul. Oke. Ini dipegang pakai tangan gue nih aman nih. Nggak kenapa-napa. Oke. Langsung di sini ya. Iya. Udah. 1 jam kemudian. Kalau kita kiri kanan atas bawah gitu boleh nggak sih? Boleh. Yang terpenting jangan terlalu ngacak. Kenapa kalau dia terlalu ngacak? Terlalu ngacak takutnya ada kotoran yang nempel, jadi baretnya tuh akan ngacol, akan jadi baret. Tapi kalau kita vertikal atau horizontal itu aman. Yang nggak boleh tuh gini-gini muter-muter Betul gitu ya. ya. Ini kan putih begini ya. Iya. Indikatornya tuh apa sih? Kalau dia bersih atau enggak? Lebih ke jadi nanti dirasa kan kalau misalkan berjamur itu di tangan aja tuh kasar. Bahkan untuk pertama kali pengaplikasian glass scrub dengan pet kacanya ini ketika digosok tuh akan kasar. Nah, ketika memang jamurnya udah bersih, nanti penggosokannya Ini ya, tuh akan makin halus. halus ya, Ya, makin jadi akan terasa. halus. Nah, itu berarti jamurnya udah hilang. Kapan lagi ya kan ngeliat bos kerja malah lu ngomong-ngomong gitu ya. Pala demen banget Pala nih. Nih Pal, lu mesti liatin juga Pal. Nanti lu ngerjain sendiri, nggak usah bawa ke AutoNet Care. Mantap, mantap. Kurus langsung. Sama nanti, biasanya kalau dikerjain sedikit, kita mesti turunin kaca dikit. Biar nanti yang di atas juga hilang jamurnya. Ini juga masih kasar nih bawah nih.
Aku buka lagi. Nge-DJ. Bang your head. Oke, coba kita lihat dulu. Kayaknya sih belum bersih ya. Tapi harusnya ada perbedaannya nih. Udah harus, pasti ada perbedaan. Nanti kalau jatuh, dikebut dulu. Kenapa? Takutnya ada kerikil. Ada yang bisa bikin baret. Ini bukan alkohol kan? Bukan air, masih air. Masih ada sisa-sisa glass scrubnya. Tuh, lihat aja tuh. Udah beda kan? Tuh. Dia akan lebih halus. Kalau yang udah dibersihkan pasti akan lebih halus. Iya, pas dilap juga berasa. Dan di pas kena air pun akan kelihatan. Karena ketika jamur kena air itu dia akan ngebentuk. Tadi gua berapa menit tuh ngerjainnya? 10 menit ada? 10 menit ada, 10 menit ada ya. 10 menit baru sekotak. Ini baru 10 menit. Dan dilakukan oleh yang tidak profesional. Kalau dilakukan profesional pasti lebih bagus lagi. Jadi inilah kurang lebih setelah 10 menit. Jadinya ini yang berjamur, ini yang enggak. Ini berjamur, ini enggak. Ini berjamur, ini enggak. Hahaha. Nah, sekarang bagiannya satu beginian 10 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya gitu deh, lama. Sama ini tadi kan udah basah ya? Diganti kali ya? Ganti. Nah, sekarang kita mau pakai mesin poles biar lebih cepat. Nah, terus ini kita sekarang mau pakai mesin poles. Nah, mesin poles ini kita pakai yang rotary. Rotary itu muter biasa. Kalau dual action itu yang goyang-goyang. Ini lebih baik pakai rotary. Kenapa? Kalau dual action kan dia bisa ngerembet-ngerembet ke sini kan, kemana-mana. Dan juga kalau memakai dual action, dia lebih geraknya nggak stabil, nggak akan satu titik, nggak akan satu pusat. Jadi nggak akan bagus buat menghilangkan jamur. Dan pastiin kalau pakai mesin ini, kalau misalkan nanti ada yang kebuka, harus segera ditutup. Karena mesin poles bisa merusak si karet nih kalau dia muter kan. Dan untuk kaca, kita biasanya kalau buat body pakainya paling 1000 ya. 1400. 1400. Kaca maksimal di 2000. Tapi biar aman, kita pakai 1800 saja kali ya. Betul. Nah, ini langsung pencet aja gini, set. Langsung muter. Ya, ini namanya mesin poles, muter. Apa sih? Oke, langsung kita tambahin ininya ya. Dan pengaplikasian glass scrubnya pun juga cukup 3 titik aja. Nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak. Cukup. Segini doang nih. Sedikit banget kan? Sama Air. harus sering-sering pakai air. Karena kalau nggak pakai air dia akan lebih terlalu keset. Jadi air ini gunanya fungsinya untuk melicinkan juga pas pemolesan. Jadi kalau misalkan udah berasa seret, kasih air lagi, kasih air Betul. lagi, dan kasih air lagi. Terus di kaca juga dikasih air ya. Ya, Cukup segini? kebanyakan. Kebanyakan. Ya udah lap dikit. Ya inilah bedanya yang tahu teori sama yang biasa praktek. Teori tahu gitu kan, oh pakai air, pakai ini, tapi seberapanya gitu kan. Oke. Kita mulai ya. Yang bagian-bagian sini ini harusnya pakai yang 1000, jangan terlalu kenceng karena bisa rusak nih ya yang ininya. Jadi gua main aman aja di tengah. Megangnya bener nggak sih? Harusnya begini ya? Iya, megang, mohon maaf. Jadi ketika pemegangan mesin poles, ketika ingin ada penekanan, lebih baik seperti ini. Dan tidak usah dituken, Betul. pakai badan aja. Betul. Jadi sejatuhnya, kalau kita bilang biasanya sejatuhnya. Jadi pas begini, jadi kita nempelin aja begini. Heeh. Nggak usah ditekan pakai tenaga. Tambah air. Kita mesti perhatiin juga temperatur. Jadi kalau udah panas,
Udah. Tunggu adem dulu ya. Betul. Wis. Cepet kan? Udah kosong tuh tengahnya. Langsung bersih. Ih, cepet banget ya. Cepet kalau pakai mesin poles itu cepet dibanding dengan manual pakai tangan. Dan tidak begitu capek. Betul. Kalau pakai tangan capeknya, aduh, Pol. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Next akan dikerjakan oleh Anggit. Siap. Oh, Siap. Oke, jadi udah semua ya kacanya ya? Udah. Kecuali yang sebelah sini nih belum? Iya, betul. Yang sebelah kanan udah. Sudah. Ya, jadi memang butuh waktu, butuh ketekunan untuk mengerjakan semuanya. Nah, terus ini kita sampai pada tahap yang terakhir, di mana kita mau coating kacanya. Ya, langsung ya ini ya? Siap langsung. Jadi Oke. nanti tinggal Gimana? dikasih alkohol dulu, gunanya untuk membersihkan residu-residu obat supaya Oke. kaca ini benar-benar bersih dari bahan-bahan kimia. Jadi nanti Oke. ketika obat coatingnya langsung diaplikasikan ke kaca, langsung nyerap ke kaca tanpa ada penghalang obat apapun. Oke, ini dia 2 layer ya. 2 layer. Nah, jadi ini yang pertama. Pertama ini fungsinya mengisi pori-pori di bawah, ya kan? Jadi kaca kan begini-begini nih, kayak kristal kalau kita pakai mikroskop ya. Betul. Nah, biar rata, biar nggak grenjel-grenjel, itu kita lapisin dulu pakai yang pertama. Yang kedua, baru ini bahan yang buat penguatnya di luar. Jadi 2 layer itu ada fungsinya, bukan cuma sekedar oh biar kuat 2 layer, triple layer, 4 layer. Kalau misalkan bahannya sama aja, mau bikin 10 layer pun juga percuma. Ini sebenarnya nggak kita jual. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen coba apply sendiri, langsung aja DM ke AutoNetCare. Nanti mungkin kita bisa kirimin, cuma harganya belum tahu berapa ya. Belum tahu, kita masih meraba-raba untuk jual. Dan ini sebenarnya aplikatornya harus profesional. Betul. Jadi kalau salah, kita nggak tanggung jawab ya. Betul. Karena Sama- kalau salah pengaplikasian, dia nanti bolong-bolong. Jadi ada yang hidrofobik atau ada yang enggak. Betul. Nanti malah hancur dibilang, jadi jelek banget. Jadi Ya. memang benar-benar harus pas, semua harus keisi. Sebenarnya nggak kayak gitu juga sih, yang penting harus telaten aja. Dan ini karena coating itu dia tuh nanti kalau kering tuh jadi kayak kristal kaca. Kalau kita nggak pakai sarung tangan, terus obat coatingnya kena ke tangan kita, itu nanti kayak kena power glue gitu ya? Iya, Pernah nggak? agak mengeras. Kena power glue. Nah itu kurang lebih sama kayak gitu, dan tidak boleh dihirup. Ini karena bahannya bukan keras yang seperti asam, Betul. tapi dia tuh bisa mengkristal. Jadi bayangin kalau misalkan dia kehirup terus mengkristal di paru-paru kita, itu bisa bahaya. Ini langsung kita mulai aja. Ini yang namanya aplikator pad, ya kan? Ini nanti caranya tuh kalau kita udah tetesin, kita tinggal misalnya gini, sret, 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 begini ya. Iya. Jangan sampai ada yang bolong atau skip. Betul. Nah, kalau misalkan udah nih segini, dah langsung diginiin. Udah diulang aja terus sampai satu kaca. Lama nggak? Ya lama. Oke, makanya detailing juga tidak murah karena emang effortnya besar. Coba lu yang ini deh. Kayaknya lu aja deh. Siap. Jadi kalau ketika pemegangan coating kaca juga ada tekniknya. Kita nggak boleh membiarkan terbuka seperti ini karena coating kaca ini menguap. Jadi kalau terus terbuka ini dia akan kabur. Jadi gimana mungkin kita tutup dengan jari kita. Kenapa lu jadi gemeteran depan kamera? Ketika kita udah meneteskan ke aplikator, kita tinggal aplikasikan kepada kaca. Dia nggak ada kelihatan bekas ada cairannya ya? Ada sebenarnya, cuman harus lebih dekat. Jadi kalau dari sini nggak kelihatan ya? Betul. Nah, ini dia juga punya daya tahan itu 2 tahun. Dan tiap 6 bulan sekali, itu harus di maintenance. Tapi kalau maintenance-nya itu dia cuma layer yang terakhir aja. Karena yang buat ngefill tadi, itu sih kuat banget ya. Kuat. Jadi kalau misalkan maintenance 6 bulan, itu kita cuma 1 botol aja, nggak pakai 2 botol. Nah ini masuk ke layer kedua, itu berapa lama? Kisaran 10-15 menit. Oke.
Nah, buat yang tanya, teman-teman fungsinya apa aja? Apakah cuma buat hidrofobik doang? Enggak. Ini berasa banget kalau kita pakai di malam hari mobil, terus ada mobil dari lawan arah nih. Ya kan? Kadang-kadang kan lampu itu kan bisa bikin berpendar, bisa bikin kepala kita pusing kan. Nah, kalau pakai coating kaca seperti ini, kaca tuh jadi lebih clear karena tadi pori-porinya keisi. Makanya kalau ada lampu dari jauh itu, ya habis itu standar lo rusak deh. Habis itu semua mobil harus dipakai coating kaca, kalau nggak enak jadinya. Oke, ini pokoknya akan diberesin sampai selesai dan kita akan ke hari berikutnya buat ngelihat hasilnya seperti apa dan kita akan tes nanti pakai air comberan. Air tanah lah ya, air comberan. Oke, di hari berikutnya ini mobil sudah siap kita buat eksperimen. Jadi yang sebelah kiri itu belum di coating, yang sebelah kanan sudah di coating kaca. Nah, kalau misalkan pakai kamera kelihatan nggak sih bedanya? Kalau gue sih agak kelihatan ya, karena yang ini lebih bening dibandingkan dengan yang ini lebih agak dark gitu. Nah, sekarang kita mau coba. Kalau kita pakai air biasa, itu nggak begitu kelihatan. Jadi kita pakai air yang bercampur lumpur. Yuk, kita coba yuk. Ini latte ya. Latte. Oke, yuk, kita coba. Nah, ini kita siram di sini. Ini yang kita siram di sini. Kita lihat perbedaannya. Kalau sudah di coating kaca di Autonet Care, dia bisa hidrofobik seperti ini. Air, kotoran, debu itu nggak nempel. Yang ini, kalau belum di coating, ya nempel seperti ini. Ya, jadi itu aja video kita kali ini. Buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Dan buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, bisa komen di bawah. Dan follow juga Instagramnya @autonetcare. Langsung di sini ya, ada Instagramnya. Saya Ridwan Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!